atas waktunya dalam materi demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu, mohon kesempatannya untuk bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan ini, sekiranya pandangan ke depan untuk lebih baik lagi. Langsung saja Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya akan melihat dari segi hukum ya Mas ya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, nah itulah yang menjadi dilema kita, dilema etika. Itu aja. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil itu terlebih dahulu dikumpulkan data dan fakta, siapa yang terlibat, kemudian untuk menganalisis yang benar dan salahnya itu. Kemudian alternatif solusi itu untuk membuat keputusan. Jadi kita menganalisis dulu data dan fakta yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, saya akan menentukan penyebab permasalahan dulu Pak Mul. Menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah atau membuat beberapa solusi keputusan, meninggal lagi dan berbagai sudut pandang untuk memastikan keputusan yang dibawa oleh yang jadi masalah. Jadi menentukan siapa yang terlibat, terus diskusi, jangan lupa berdoa. Gitu. Baik, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tadi seperti tadi Pak Mul, dengan menelaah siapa yang terlibat, sifatnya urgent, khusus dilema itu, pengambilan alternatif, diskusi itu. Berarti kita harus mengambil keputusan secara bijaksana. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yaitu mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai yang pihak yang satu dirugikan, pihak yang lain diuntungkan. Jadi harus benar-benar merupakan dilema itu. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu gunakan? Iya, jika kasus tersebut ringan, jadi kita bisa memutuskan hari ini juga. Tapi jika permasalahan kasus itu berat, maka tidak buru-buru, karena mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana. Jadi tidak hari itu juga, perlu butuh waktu 2-3 hari. Selanjutnya Bu, ini masih ada beberapa lagi. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, selalu mengajak warga sekolah, komite atau stakeholder yang lain, wali murid dan juga orang-orang yang memiliki kompeten tentang permasalahan tersebut.
Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Amerika ini? Insya Allah saya akan menjadi lebih bijaksana sebuah menganalisis sebuah permasalahan untuk menjadikan pertimbangan menentukan solusi. Jadi insya Allah saya menjadi lebih bijaksana. Begitu. Terima kasih Bu atas waktunya pada kesempatan wawancara kali ini, khusus untuk materi demonstrasi kontekstual ini di BPK 1 yang sudah berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Mungkin demikian wawancara saya dengan Ibu Sophia SPDSD selaku Kepala SDNI 01 Teluk dalam demonstrasi kontekstual kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 01 Boyolali Kabupaten Pekalongan akan melaksanakan tugas wawancara pada modul 3.1 di demonstrasi kontekstual kali ini. Mohon waktunya untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan pada modul 3.1 dalam wawancara kali ini. Ya, silakan Pak Mulyadi, kami siap untuk membantu program yang Pak Mulyadi sedang dijalankan ya. Itu sedang membantu program guru penggerak yaitu sebagai calon guru penggerak merupakan 10. Monggo silakan Pak Mulyadi. Baik, sebelumnya perkenalan diri lagi. Di sini saya bersama Kepala SD Negeri 01 Semarang, yaitu Bapak Sudira Sulismaya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Saya hal yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau discriminasi? Ya, sebagai kepala sekolah tentu saja hal-hal yang semacam itu ya katakanlah biasa teman-teman, yaitu dilema etika atau disclaimer ya. Terus misalnya ketika ada siswa yang kemarin kebetulan ada itu siswa kelas 3 itu sebetulnya menurut Bu Kelas itu untuk tindakan ya itu hanya untuk dinaikkan, tetapi saya minta pada Bu Kelas tersebut untuk bisa berkomunikasi dulu kepada mereka, yaitu ada diskusi. Nah, di dalam diskusi itu kita menyampaikan itu memohon dengan sangat agar dengan alasan apapun anak itu biar bisa dinaikkan, dengan alasan ketika anak itu nanti tidak dinaikkan malah itu orang tua itu memastikan katanya pasti akan putus sekolah. Makanya ya kami berdiskusi panjang dengan ibu kelas selaku pihak yang tahu persis mana itu ya, terus kami orang tua kami dan keluarga berdiskusi. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saja kami walaupun selaku kepala sekolah kami tidak bisa serta-merta memutuskan secara sepihak. Ketika ada kasus, pasti kami diskusikan dulu dengan guru, dengan komite, dan
selanjutnya Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya awalnya ketika ada masalah kasus pasti kami komunikasikan dulu dengan pihak terkait, kami diskusi, kami menggali masukan pendapat, ya kemudian setelah itu dari pendapat itu kami simpulkan, kami putuskan, kami ambil yang menurut kami adalah yang terbaik dengan segala konsekuensi. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia desa? Yang efektif itu ya selalu ada komunikasi, harus seperti itu. Jadi kita jangan gagal membuat sesuatu tanpa adanya diskusi atau mencari referensi atau masukan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia? Tentunya ya kadang ya berbagai kasus itu kan kadang-kadang ada yang rumit gitu ya. Ya itu kita harus lebih cermat dalam menggali informasi, kan untuk namanya tidak semua personil yang kita ajak itu memahami tentang situasi dan Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di DMPK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak terapkan? kalau jadwal program dari awal kami memang tidak melihatnya, cuma ketika teridentifikasi ada kasus baru kami melihat membuat kapan kasus itu mulai kami tangani, kapan diskusi, kapan kami harus mengambil keputusan. Untuk selanjutnya Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dunia etika? Yang membantu ya rekan-rekan guru atau pihak terkait yang sudah saling memahami permasalahan. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan di dunia etika? Ya, pelajarannya ya ketika kita mengambil satu keputusan kita harus ada ya dengan alur-alur yang lebih bijaksana, lebih apa ya istilah dalam berpenggerak itu kan berpikir lambat ya. Tapi saya sendiri sebetulnya tidak begitu setuju dengan mengartikan slow thinking ya, dengan berpikir lambat. Kalau saya lebih mengartikannya sebagai berpikir cermat. Oke, ya itulah kadang-kadang kita sudah terdoktrin bahwa arti dari slow thinking itu berpikir lambat. Itu memang berpikir cermat. Ya Pak Tuan Suwun, terima kasih Pak atas waktunya di wawancara pada kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kiranya ada pertanyaan atau perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.